Menanggapi boleh. Saya lebih ke tadi penasaran Kang Hendar Sam. Lisa tadi ya, Lisa, kenapa tidak melakukan upaya hukum? Ini harus ada edukasi hukum ya. Ini kaitan Ridwan Kamil. Saya diundang sebagai praktisi hukum juga dari tadi kan, belum ngobrol hukum. Jadi gini, yang bisa menjawab sebenarnya kuasa hukumnya Lisa itu. Kenapa tidak melakukan upaya hukum terhadap Ridwan Kamil? Kalau menurut Anda? Nah, kalau menurut saya hanya analisa ya. Tidak ada dugaan tindak pidana yang mau dilaporkan. Nggak ada tindak pidananya? Tidak ada. Mau dilaporkan apa? Dilaporkan pemerkosaan? Bukan. Udah suka sama suka. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Jadi kalau orang janji saya minta berhubungan badan, janji mau menikahi. Kemudian sudah hamil tidak dinikahi. Kalau kejadiannya itu setelah Undang-Undang TPKS itu bisa dilaporkan. Tapi seandainya misalnya Ridwan Kamil ada sesuatu janji kepada Lisa kemudian dia lalai atau tidak ditepati juga tidak bisa, karena menurut keterangan Lisa juga kejadiannya itu kalau benar terjadi persetubuhan itu tahun 2021 sebelum Undang-Undang TPKS terbit 2022. Meskipun memunculkan celah itu bisa dilaporkan balik oleh Ridwan Kamil yang faktanya tidak dilaporkan balik, itu pertanyaan besar. Nah, saya jawab. Pengacaranya Ridwan Kamil mengatakan tidak mau dites DNA terkecuali atas perintah proses hukum. Pelaporannya pencemaran nama baik kepada Lisa. Kenapa tidak dilakukan? Karena pengacaranya Ridwan Kamil sudah mengatakan tidak akan mau tes DNA kalau tidak ada proses hukum, maka seandainya Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik justru sebagai pintu masuk untuk dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil. Kenapa? Karena kalau Ridwan Kamil melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik, berarti dia tidak terima dituduh dia sebagai ayah biologisnya oleh omongan Lisa, klaim Lisa. Berarti klaim Lisa ini harus dibuktikan oleh dicari kebenaran material oleh penyidik, benar tidak omongan Lisa. Diteslah DNA anaknya dan Ridwan Kamilnya. Sementara Ridwan Kamil pengacaranya mengatakan tidak mau dites DNA. Itu menurut saya Ridwan Kamil juga tidak mau melaporkan Lisa pencemaran nama baik. Karena kalau melaporkan itu justru sebagai pintu masuk Ridwan Kamil bisa dilakukan tes DNA. Dan melalui laporan pencemaran nama baik tadi. Jadi maksudnya Ridwan Kamil nggak mau tes DNA gitu ya? Ya, Bang Hendar Sam yang ngomong. Nah, kemudian itu pertanyaannya. Itu saya mau tanya ke sama sebenarnya. Ya kalau itu yang dihindari. Sudah disampaikan sama pengacaranya Ridwan Kamil. Itu yang dihindari. Ini analisa ya. Itu analisa. Yang dihindari. Kemungkinannya itu ada. Kemungkinan itu ada karena sudah disampaikan oleh pengacaranya Ridwan Kamil, dia tidak mau melakukan tes DNA kalau tidak ada perintah hukum, perintah proses hukum. Artinya membiarkan persepsi publik bahwa terjadi perselingkuhan itu. Lisa yang sama Ridwan Kamil yang tahu. Oke, baik. Satu lagi Bang Yaman. Singkat. Ya. Terkait Kang Deddy Mulyadi, ini inovatif ya, tindakan kebijakannya itu inovatif. Seharusnya ini didukung nih oleh aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, kemarin pembongkaran objek wisata Haibis yang jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi mengatakan ini penyebab terjadinya banjir. Pelanggaran lah, ada pelanggaran. Ya, ada pelanggaran lah. Nah, Polda Jawa Barat itu harusnya jangan diam saja. Harus dukung tuh kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tuntaskan proses hukumnya. Kalau ada objek wisata pembangunan yang mengakibatkan bencana, itu pidana. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Karena gubernur sebelumnya Ridwan Kamil. Ya, kalau terlepas siapapun itu ya yang mengizinkan. Tapi yang namanya proses hukum itu harus dituntaskan dan harus ada kepastian hukum. Jadi tidak berhenti di pembongkaran saja. Orang jelas-jelas ada pelanggaran hukum, makanya dibongkar. Itu penyebab bencana. Jadi Polda Jawa Barat itu harus turun, harus bantu Kang Deddy Mulyadi dalam penegakan hukum sampai tuntas, sampai ada kepastian hukum. Itu. Oke.